Hai semua, kembali lagi di channel aku, Nah Official. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan finansial yang semakin hari semakin membaik. Di video kali ini kita membahas tentang tips keuangan lagi, tapi bukan tentang tabung menabung, tapi kita bakal bahas tentang hemat menghemat. Siapa nih di sini yang sering banget nyoba berhemat tapi selalu aja gagal? Kayak ada aja gitu rasanya pengeluaran-pengeluaran dadakan yang bikin kita itu jadi tidak berhemat. Makanya di sini aku bakal bahas apa sih penyebabnya yang ngebikin kita itu jadi susah hemat. Nah, kalau kita bakal tahu penyebabnya, kita bakal lebih mudah mencari solusinya. So, tonton video aku sampai selesai ya. Kalau kita ngelihat orang punya tabungan banyak, rasanya iri pasti ya. Pasti ada deh musnafik rasanya kalau kita itu nggak ngerasa iri atau kayak berpikir, ih kok dia bisa sih ya nabung kayak gitu. Mungkin dibalik dia itu bisa punya tabungan yang banyak, hal yang utama dia lakukan adalah dengan cara berhemat. Mungkin misal dia yang punya gaji pas-pasan tapi tetap bisa nabung, pastinya dia dengan cara berhemat. Yang punya gaji berlebih pun, kalaupun dia bisa nabung, pasti dengan cara berhemat, tapi mungkin hebatnya dalam artian yang berbeda dengan si yang punya gaji pas-pasan itu. Jadi ketika memang kita pengen punya uang lebih di dalam tabungan, otomatis kita harus bisa berhemat teman-teman, supaya tabungan kita bertambah, pengeluaran kita jangan bertambah gitu loh. Tapi bukan juga pelit. Ini memang hemat itu sangat berbeda dengan pelit, jadi jangan menyalahartikan. Oke, jadi untuk penyebab susah hemat yang paling pertama adalah kemungkinan kalian tidak melakukan budgeting. Jadi kenapa tidak melakukan budgeting itu di poin pertama? Karena itu adalah dasarnya supaya kita ini bisa melakukan penghematan. Jadi ketika orang tidak pernah melakukan budgeting ketika menerima penghasilan, otomatis dia itu tidak akan pernah tahu berapa total penghasilannya, berapa total pengeluarannya setiap bulan, apakah selama ini yang dia keluarkan itu atau yang dia beli itu adalah memang benar-benar untuk kebutuhannya atau hanya sekedar keinginannya aja. Dan tanpa budgeting, kita itu juga tidak akan pernah punya rem ketika memang keuangan kita ini mau over budget. Makanya penting banget supaya kita itu melakukan budgeting supaya kita ini bisa mengontrol keuangan kita jauh lebih baik, bisa berhemat dan syukur-syukur pastinya bisa menambah tabungan kita. Karena kalau misalkan kalian itu nggak pernah tahu realnya pengeluaran kalian berapa, mungkin kalian itu nggak akan menyadari, mungkin bisa jadi nih gaji kalian ternyata lebih kecil daripada pengeluaran kalian. Nah, hal-hal begitu tuh juga yang akhirnya selain bikin kalian nggak bisa berhemat, juga bakal bisa menimbulkan utang piutang. Jadi yuk buruan bikin budgeting nggak perlu biaya, kalian cukup pakai kertas, pakai pulpen udah, kalau nggak tulis di handphone juga bisa. Lanjut, untuk penyebab yang kedua, itu biasanya adalah karena kita tidak bisa membedakan antara yang mana menjadi itu suatu kebutuhan atau yang mana hanya itu sekedar keinginan kita aja. Seperti di poin pertama tadi aku udah bilang kan, kalau kita nggak budgeting, kita itu nggak akan tahu apa yang kita keluarin ini untuk kebutuhan atau untuk keinginan aja. Nah, di poin 2 juga masih berkaitan. Ketika kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, akhirnya itu menjadi hal-hal yang tidak baik. Karena memang kebutuhan dan keinginan itu dia bedanya itu tipis banget. Jadi memang kita itu betul-betul harus teliti. Betul-betul kita harus pikirkan matang-matang ketika mau mengeluarkan uang untuk sesuatu itu. Biasanya kalau aku pribadi aku lakuin cara, misal nih aku pengen beli barang A. Kalau memang menurut aku barangnya ini nggak terlalu butuh-butuh banget, tapi kayaknya butuh juga, akhirnya galau, aku tuh kasih waktu diri aku 3 hari biasanya. Aku nggak kasih waktu terlalu lama juga, karena kalau kelamaan nanti keburu barangnya hilang mungkin, atau keburu mungkin diskonnya yang udah hilang, kalau memang ternyata barang itu butuh ya kan. Jadi aku kasih waktu di diri aku tuh 3 hari biasanya untuk berpikir apakah sampai di 3 hari ini memang barang ini benar-benar aku butuhin, apakah kalau aku tidak membeli barang ini akan berdampak apa pada kehidupanku atau pada kegiatanku di rumah kayak gitu. Jadi kalau memang udah lo 3 hari ternyata menurut aku oh ya udah nggak apa-apa deh, nanti dulu deh barangnya ternyata nggak penting-penting banget. Nah berarti kan itu bagian dari keinginan, akhirnya ke skip. Jadi dibiasain teman-teman kalau misalkan pengen beli sesuatu yang sekiranya memang tidak masuk dalam kebutuhan rutin bulanan,
Coba dipikirin dulu, kasih waktu diri kalian beberapa hari supaya tidak tergesa-gesa kayak gitu. Lanjut untuk penyebab yang ketiga, yaitu nih yang paling sering nih bikin jadi keuangan kita kebablasan, yaitu adalah terlalu sering melakukan self reward. Jadi mungkin self reward itu menurut aku sah-sah aja kalau memang tidak dilakukan terlalu sering, karena memang ada kalanya kita itu harus mengapresiasi diri kita, karena mungkin kita menghargai akan kerja keras diri kita, akan hasil yang udah kita capai, tapi nggak juga harus kalian lakukan terlalu sering. Jangan juga tiap minggu, 2 minggu sekali, sebulan sekali pun menurut aku masih kurang worth it ya. Kalau mau tuh mungkin 3 bulan sekali kek, apalagi kalau misalkan untuk budget-budget yang terlalu besar nih untuk si self rewardnya. Nah kalau bisa juga, kalau memang nih mungkin kalian pengen nih lakukan setiap bulan. Contoh nih kalau aku dulu biasanya aku tuh tiap bulan ketika habis gajian aku pengennya aku itu bisa nyalon, pengen krimbat, pengen luluran kayak gitu semuanya. Tapi ketika aku sekarang merasa kayak, wah itu kok kayaknya budgetnya terlalu mahal ya. Contoh nih, misal kita mau masker rambut. Di salon itu bakal ngeluarin budget 100.000 untuk sekali masker rambut aja. Memang bener dikerjain sama tenaga profesional, terus kita juga dapat dipijet kepalanya. Tapi sangat jauh nominalnya kalau memang kita beli aja dulu maskernya sendiri, baru kita kerjain sendiri di rumah. Nah, jadi akhirnya self rewardnya mungkin aku tidak bisa menghilangkan langsung dulu. Akhirnya aku rubah dari nyalon. Akhirnya kalau mau self reward, aku misalkan pengen nge-maskerin rambut, aku akhirnya beli aja maskernya sendiri, baru kerjain sendiri ketika weekend kayak gitu. Malah aku jadi akhirnya bisa self reward tiap minggu dengan budget yang sama yang aku lakuin sebulan sekali itu. Nah, tapi makin kesini hal-hal kayak gitu udah aku tinggalin. Aku udah jarang banget meng-self rewardkan kayak gitu. Sekarang itu kalau ada duit, pikirannya pengen ditabung atau pengen dipitarin ke barang. Karena memang kan sekarang fokusnya ke usaha kayak gitu, sama ke tabungan aja. Udah self reward itu udah lewat masanya bagi diri aku pribadi ya. Lanjut untuk penyebab yang keempat. Penyebab yang keempat itu biasanya adalah karena kita mudah penasaran. Siapa nih yang sering banget, mudah banget, gampang penasaran kayak gitu? Apalagi di zaman sekarang kan, media sosial itu sangat memberikan informasi yang beragam. Mulai dari tempat wisata yang menarik, tempat makan yang menarik, atau rekomendasi-rekomendasi tempat foto yang menarik, atau kafe-kafe yang menarik. Nah, biasanya kan kalau misalkan sekali kita ngelihat nih tempat wisata yang bagus di kota kita, akhirnya rekomendasiin tuh daerah kota kita, terus atau tempat makan yang direkomendasiin, akhirnya algoritmanya yang masuk ke FYP kita atau masuk ke yang dashboard kita itu adalah yang di kota kita tentang tempat-tempat makan, tempat wisata yang kita lihat-lihat tadi. Akhirnya jiwa penasaran itu kan bergejolak ya. Nah akhirnya tuh kita penasaran, pengen coba. Akhirnya ketika kita mencoba, pastinya akan ngeluarin budget yang menjadi budget dadakan, nggak ada di dalam budget bulanan kalian. Nah ada kalanya juga, lebih seringnya malah kalau dulu aku tuh sering banget ke Nakzong itu kalau ngelihat tempat-tempat makan direkomendasi itu. Kayaknya kalau direkomendasi itu tempatnya kayaknya bagus banget, makanannya banyak lah, kayaknya enak banget. Tapi dulu beberapa kali aku tuh sering banget kecewa karena udah butuh effort ngedatanginnya, butuh biaya pasti ya, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Akhirnya kalau sekarang tuh aku udah skip, nggak pernah mau lagi nyoba-nyoba yang kayak gitu-gitu, karena selain juga zong dan juga mengeluarkan budget lebih yang nggak harus aku keluarin gitu loh ya kan, bikin jadi susah berhemat. Jadi teman-teman mending FYP-nya atau rekomendasi di dashboard kalian, di medsos kalian itu dihindarin aja yang tempat-tempat begitu, karena itu akan mengundang jiwa penasaran kalian. Akhirnya kalian akan pengen coba, akhirnya ngeluarin duit lagi. Penyebab yang kelima yaitu adalah tidak mempunyai tujuan. Segala sesuatu memang kalau misalkan kita itu tidak punya tujuan, pasti rasanya ya kayak kosong, kayak hampa, kayak bingung nih mau ngapain, bingung nih buat apa nih aku ngelakuin ini kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu butuh tujuan dan alasan teman-teman. Nah makanya ketika mau berhemat pun kalian itu harus punya tujuan. Tujuannya untuk hemat apa sih? Ya tujuannya adalah untuk financial goals yang kalian ingin capai. Misal kalian dengan hemat kalian pengen bisa nabung setiap bulan 2 juta anggap. Atau dengan berhemat kalian pengen nih tahun depan kalian bisa berangkatkan haji orang tua, umroh orang tua atau diri kalian sendiri kayak gitu. Jadi buatlah tujuan-tujuan besar dengan pencapaian-pencapaian besar dengan kalian berhemat itu supaya kalian itu lebih bersemangat untuk melakukannya. Jadi kayak nggak ngerasa
Ini aku ngapain sih hemat-hematan, buat apa sih, apa manfaatnya sih? Kalau nggak ada manfaatnya buat apa aku hemat, mending aku nikmatin aja uangnya, toh belum tentu besok ada lagi, atau belum tentu besok aku bisa ngedapetin uang segini lagi. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, kadang orang ngomong, kadang banyak tuh yang bilang begitu ya. Makanya jangan dipilah-pilih, makanya jangan hemat-hemat, mumpung masih bisa makan, makan aja apa aja, mumpung ada uangnya beli aja apa yang bisa dibeli. Sebenarnya nggak salah banget juga, tapi nggak bener banget juga. Segala sesuatu itu butuh perhitungan. Kalian nggak pengen kan di masa tua kalian hidup susah, kalian menjadikan anak cucu kalian itu jadi sandwich generation kayak gitu. Kalian pengen kan hidup mandiri walaupun udah tua. Jadi penting banget pengelolaan keuangan jauh lebih dilakukan dari sekarang. Hemat itu bisa membantu kalian untuk bisa menafkahi diri kalian di masa yang akan datang. Lalu yang keenam adalah lingkungan. Jadi ini adalah poin penyebab yang terakhir. Jadi kalau memang nih kalian udah lakuin budgeting, kalian udah nggak pernah self reward, kalian udah nggak pernah datangi tempat-tempat yang bikin penasaran, kalian udah punya tujuan buat hemat, tapi ternyata masih gagal aja. Coba kalian perhatikan sekitar kalian. Apakah kalian itu berada di lingkungan orang-orang yang tidak mementingkan untuk berhemat? Kalau memang kalian berada di lingkungan orang-orang yang tidak mementingkan untuk berhemat, biasanya kalian mungkin bisa jadi lebih mudah terpengaruh. Karena memang kuncinya itu adalah kita harus menarik diri dari lingkungan yang seperti itu. Sekuat-kuatnya prinsip kita biasanya bisa gagal juga. Apalagi kalau misalkan prinsip kita yang kurang kuat. Jadi kalian itu nggak perlu untuk musuhin lingkungan kalian itu. Kalian cukup menarik diri aja. Terus pilihlah circle yang lebih peduli tentang finansial, yang lebih peduli tentang masa depan keuangannya. Karena kalau kita berada di lingkungan kayak gitu, otomatis wawasan kita tentang keuangan itu akan jadi jauh lebih baik dan jauh lebih terbuka. Nah, nggak kerasa ini video aku juga udah selesai. Mungkin itu aja beberapa alasan yang bisa bikin kalian itu mungkin susah berhemat. Semoga bisa mencerahkan teman-teman. Siapa tahu dengan ada video ini kalian bisa jadi lebih mudah untuk berhemat. Makasih banget yang udah nontonin video aku sampai selesai. Dan sampai ketemu di video aku yang lainnya. Bye-bye.